slider atau pelindung bodi motor ya teman-teman. Pelindung bodi motor ini terletak di bagian samping bodi motor kita, motor fairing lebih tepatnya, atau pisau motor biasanya sekarang sudah ada. Langsung kita bahas, langsung kita lihat di motor saya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kurang lebih penampakan untuk frame slider di motor CBRK 45A lokal saya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, frame slider atau pelindung bodi itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini memasangnya di frame dalam kita. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau secara umum fungsinya adalah untuk menjaga agar bodi atau fairing kita itu ketika crash atau ketika jatuh di parkiran itu aman teman-teman. Nah, tapi di sini saya mau menjelaskan kurang lebih kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Oke, untuk kelebihannya dulu ya teman-teman. Untuk kelebihannya ini memang benar bisa melindungi motor kita. Jadi dulu ketika saya itu jatuh di parkiran, ketika parkirannya itu basah, terus tanahnya itu nggak kuat untuk menahan motor saya ini pernah jatuh teman-teman, dan terlindungi oleh frame slider saya. Kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman. Dulu ini windshield saya atau visor saya itu pecah teman-teman. Nah, ini ketika di parkiran itu dia jatuh kena frame slider, jadi bodi saya ini aman teman-teman, nggak bores sama sekali. Tapi sepiannya ini itu langsung menghantam ke visornya atau ke windshieldnya, terus akhirnya pecah teman-teman. Tapi secara keseluruhan ini bodinya masih aman teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ketika kita crash waktu riding, ini teman saya dulu pernah. Jadi motornya itu hanya gores di bagian sini teman-teman, hanya di bagian underbone sama di bagian frame slidernya aja. Jadi ini cukup berfungsi teman-teman. Nah, sekarang kita bahas untuk kekurangannya. Untuk kekurangannya ini itu frame slider menempelnya langsung di kerangka teman-teman. Jadi kalau kita crash di kondisi kenceng, kalau bisa ya jangan ngebut ya teman-teman. Kalau kita crash di kondisi kencang, ini mungkin bodinya aman, motornya aman, tapi ada minusnya teman-teman. Kalau kita crashnya cukup kencang, maka framenya juga akan ikut tarik ke belakang teman-teman. Jadi ini benar melindungi bodi, tapi malah framenya juga ikutan ketarik. Itu minusnya yang pertama. Terus yang kedua, karena ini memang fungsinya untuk menahan benturan atau ini pasti akan hancur, ini cukup rawan untuk rusak teman-teman. Jadi mungkin kalau kita mau mengakali kayak gini teman-teman, kita bisa akali lagi pakai perangkat yang kayak gini. Ini dulu pernah pecah, tapi saya akali sudah bisa ini lagi. Yang penting bisa melindungi bodi motor. Kurang lebih seperti ini. Terus jadi lebih lebar teman-teman. Jadi kita kalau mau slip itu susah. Kalau kita masih belum terbiasa ya teman-teman, mungkin butuh jarak sedikit. Jadi jangan terlalu mepet kayak biasanya kalau kita mau salip. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lain kita bahas di pembahasan. Yuk. Oke teman-teman, kita masuk di sesi pembahasan. Untuk kali ini kita akan membahas soal frame slidernya teman-teman. Apakah pakai itu ori atau enggak, itu saya juga nggak tahu ya, kelihatannya nggak ori. Harganya dulu kalau nggak salah saya dapatnya 125 kanan kiri. Sudah lengkap sama paketnya, sudah lengkap sama yang ada di framenya. Terus yang kedua, apakah masanya mudah? Kalau di CBR lokal yang K45A seperti motor saya ini, yang pasti yang pertama cukup susah. Jadi pentolnya ini dilepas dulu teman-teman. Jadi yang tinggal yang tiangnya aja itu kita bongkar dulu. Untuk bodi fairing yang sama kita bongkar dulu. Kita masukkan yang tusukannya, kalau sudah bisa kita pasang lagi, baru kita pasang pentolnya. Ini cukup mudah lah teman-teman. Pemasangannya kurang lebih seperti itu. Terus yang belakang apakah cukup fungsi teman-teman? Bodinya ini pernah jatuh ketika di parkiran, tapi nggak baret langsung di bodinya. Cuma ya ketika itu sialnya kena spionnya langsung kena visor atau windshieldnya dan pecah teman-teman. Terus yang ketiga, kekurangannya apa? Kalau kekurangannya motor jadi lebih lebar. Jadi kalau kita mau nyalip itu gimana ya teman? Harus ada jarak sekarang. Kalau dulu kita kan nyalip kan mepet. Nah kalau sekarang nyalip kita harus cari jarak lah teman-teman. Kurang lebih gitu. Oh iya,
mau saya tambahkan ya teman, mungkin ini bisa dihitung ke apa kelebihan. Jadi yang pertama, ketika kita mau belanja, disuruh istri belanja, disuruh ibu belanja, disuruh bapak belanja, itu yang fungsi adalah hand feeder ini bisa untuk menaruh tas kresek atau tas sarung. Nah, bisa banget. Nah, itu yang kelebihan yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau berangkat kantor, kita kan pakai sepatu ya teman, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai anu lah. Itu kalau keadaan banjir atau keadaan hujan itu bisa. Jadi ketika keadaan banjir, ketika keadaan hujan, jangan ngebut, cukup pelan-pelan aja. Kaki kita bisa kita taruh di dalam kita ini. Jadi aman teman-teman. Jadi sepatu nggak basah, kaos kaki nggak basah, celana nggak basah. Jadi ada dua fungsi tambahan yang bisa kita secara tidak sengaja itu kita ketahui lah ya. Jadi untuk pertimbangan beli aja teman-teman, nggak apa-apa, worth it kalau menurut saya. Kurang lebih pembahasannya seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lain langsung aja di kolom komentar. Saya jawab sebisa saya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.